Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tertawakan dulu hasil survei selama ini yang naik tiba-tiba dan turun tiba-tiba. Bagaimana enggak survei kemarin itu paslon tertentu selalu unggul, tetapi hari ini tiba-tiba paslon yang lain yang jadi juara. Itu setelah terjadi pemilihan di luar negeri. Jadi yang tukang bikin survei ini nggak tahu ini sambil tidur atau sambil ngopi atau sambil jalan kaki. Kenapa bikin survei itu seperti itu? Yang bener aja, hidup cuma sekali, jangan memainkan pikiran-pikiran orang. Kalau sering memainkan pikiran-pikiran orang, nanti bisa-bisa pikiran kamu semua juga dimain-mainkan oleh alam. Tahu kan yang namanya Pak Lutfi, orang top, orang keren, bahkan menjadi salah satu pemimpin pemimpin organisasi yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini termasuk pemimpin dunia. Pernah berapa bulan yang lalu sufi-sufi di dunia dikumpulkan dalam suatu acara di hotel. Keren kan? Sekarang sufi mainnya di hotel. Nggak tahu juga hukumnya bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas kalau kita melihat orang sufi-sufi yang kita baca, itu orangnya biasanya sederhana, ya kan, jujur, apa adanya, menyampaikan sesuatu itu sesuai apa yang diamanatkan oleh agama. Kabar-kabar yang terbaru dari Lampung, ini Kiai Haji Muhammad Kholwani ketika mengisi pengajian di Lampung, beliau ini berbincang-bincang dengan Kiai Agus Suparman dan kiai-kiai yang lain. Apa yang dibicarakan itu mengejutkan. Walaupun sebenarnya kita selama ini juga sudah mendengar, tapi cuma selentingan-selentingan. Tapi kalau ini betul-betul beliau Kiai Muhammad Kholwani dari Berjan itu yang bercerita. Bercerita apa? Yaitu tentang Pak Lutfi ini, tokoh sentral, tokoh yang hebat, tokoh yang selama ini kita kenal lemah lembut, tapi akhir-akhir ini banyak dibully orang. Karena apa? Yaitu kasus pemalsuan makam, di mana-mana tempat ada makam palsu atau makam yang asli tapi dibikin silsilahnya palsu, dan banyak lagi. Saya juga kadang-kadang mikirnya aneh banget, bagaimana ini seorang yang terhormat, selama ini dikenal lemah lembut, dikenal seorang wali, tapi naga-naganya setelah dibongkar akhir-akhir ini oleh media, oleh YouTuber, kenyataannya seperti itu. Bahkan konon mempunyai anak buah, anak buah yang memang ditugaskan untuk membuat makam-makam baru. Apakah itu untuk faktor ekonomi belaka, yang bila orang berziarah ini biasanya kan selalu berderma ngasih sodako dalam kotak itu, dan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan dibuka, dan itu dikumpulkan dalam 1 tahun itu berapa makam, itu sudah mencapai berapa kalau kita bayangkan. Bisa-bisa sampai 1 T itu masuk. Pantas kehidupan para habaib-habaib di Indonesia ini seperti jet set, keren, bahkan jubahnya selalu berganti-ganti. Belum lagi doktrinnya yang selama ini masuk ke para muhibin sudah mendarah daging. Jadi apa yang dimaui oleh Oknum Habib ini gampang sekali dicapai. Habib Lutfi ini seperti mempunyai pribadi ganda.
Salah satunya betul-betul dia seorang yang alim dalam ilmu agama. Tapi sisi lain ada sesuatu yang hitam kelam yang disembunyikan dari masyarakat umum. Yaitu tadi masalah pembodohan yang pertama, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah yang baru-baru ini kita dengar. Terus apalagi bahkan dalam video berikut ini nanti kita akan tahu bagaimana penjelasan dari Kiai Muhammad Kholwani dari Brejan yang baru-baru ini ada di Lampung. Kita nggak habis pikir, padahal beliau selama ini, Abah Lutfi ini kurang apa sekarang? Sudah jadi ketua Sufi dunia, kemudian jadi Watim Pres, sudah dihormati banyak orang, namanya sudah harum selama ini. Jadi apalagi yang mau dicapai? Untunglah akhir-akhir ini terbongkar walaupun belum semuanya trik-trik dari Pak Lutfi ini yang diketahui umum, entah itu benar atau tidak, tapi buktinya sampai sekarang beliau ini diam-diam saja, digoyang sana digoyang sini karena bingung mungkin mencari templokan. Akhirnya dalam Pilpres sekarang ini dia mendukung salah satu capres yang akan pemilu besok tanggal 14. Bahkan beliau ini rela ikut berkampanye dalam satu panggung, di mana di situ salah satu capres ini berjoget-joget seperti biasa dan beliau menatapnya sepertinya dengan riang gembira. Beliau ini kan sudah tua, kenapa tidak dipasrahkan saja? Oke lah, sudah jadi ketua pemenangan capres cawapres tahun ini, kan anak buahnya sudah ada, doanya juga sudah manjur, mantap. Sudahlah, tidak perlu ikut kesana kesini dalam kampanye-kampanye kemarin. Satu, takutnya capek, sudah tua, ya kan. Terus apalagi? Ya dikhawatirkan terjadi apa-apa. Kurang apa lagi Pak Lutfi selama ini? Daripada panjang-panjang, okelah kita ikuti video berikut bagaimana Mbah Kiai Kholwani Brejan menceritakan sesuatu kepada kiai-kiai di Lampung ini. Maaf, sejarah pendirinya berbeda. Itu saya ingatkan itu rampung muktamar teng Semarang atau Pekalongan. Kalau kan parani ketua di panitia Pak Toha mantan Kanwil di Pak Jawa Tengah, tak parani yang membahas teng Semarang. Tadi itu Pak Habib ini sing gambar sejarah niku sinten. Ora kula betul betul siai niku lari-lari itu. Sejarah kok lari-lari harus tim. Itu ada Mustafa, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah itu dijak menyuruh ada kayak gitu. Nah, semenjak dipegang dulu istilah Mustafa diganti Majelis Ifta, biar kok tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafa sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat, wa'di wal irsyad sufi. Oh, betul. Nah, jadi ketua sidang pekerjaan kali itu terus telepon ini betul bilang kalau mau benar. Beliau menceritakan peristiwa. Nah, setiap muktamar orang-orangnya sejarahnya diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Sudah 20 tahun untuk meluruskan sejarah Jatman ini nggak ada yang mau. Bahkan sekarang berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alamiah katanya sekarang. Luar biasa. Itu mengatakan kalau toreko alawiyah itu lebih tinggi dari toreko-toreko yang lain. Setiap muktamar mesti dibahas itu untuk mengembalikan, tapi nggak pernah mau bapaknya terbukti. Pun jika ibu ini
kan sejarah Jatman komplit itu kan pun wonten terbit PWNU Jawa Timur. Udah pun kata Gramedia wonten dengan pundut wonten itu. Ning kalau mengene kan karo Ki Anwar Iskandar ngobrol-ngobrol nganti suwi. Kian baru. So, menengai para pemilu di Lampung itu kalau Iskandar Kediri. Makanya ketika muktamar NU teng Lampung ini kalau kan siji matur karo Buya Muhtadi loro Pak Miftahul Ahyar kalau matur Pak Miftah nuwun sewu pro SAMI ampun nganti Bibliotepi kalau matur Pak Ahyar ngoten niku di muktamar Lampung Kiai Olani jenengan mawon napa berharap pada Kiai Muhtadi supaya Rois Ami bukan Habib Lutfi. kalau ngoten niku tapi selalu Ahyar tapi belum ngerti Habib Lutfi kan akan merubah sejarah juga. Mbak Habib Lutfi namanya Mbak Hashim kalau kan akan dimasukkan di NU atau niku. Makanya Habib Lutfi mau dimasukkan dalam salah Makanya satu ketika pendiri muktamar NU. NU di Makassar, Habib Lutfi kan penyalon Islam dihadang oleh Mbak Sahal. Mbak Sahal kan ngerti persis. Dan Mbak Sahal itu kadangnya habis uang 2 miliar. Kalau ngerti muktamar di Makassar. Di Makassar. Jadi di muktamar Makassar Probolinggo Jawa Timur itu di situ kalau kan melu rapat teng ngriko itu namanya itu Jatman itu bukan kongres pertama bukan tetap meneruskan Jatmi gitu loh. di Jatman ini artinya dulunya adalah Jatmi namanya. ada masalah itu sudah sejarah lah sejarah masa lampau itu jadi baru lahir langsung ke 6 enggak ya langsung ke 6 bukan pertama itu sebadan serajat iya sebadan gitu soalnya terpisah sekarang sendiri Jatman sendiri makanya terus nah semenjak juga Bibliotepi kan dulu kan pertama itu Rois Am Jatman merangkap ketua Jatmi itu pertamanya iya ingin menyatukan lagi gitu itu nah tapi semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi maaf sejarah pendirinya berbeda gitu. Sejak Jatman dipegang Habib Lutfi sejarahnya ini berubah. Kongres pertama nih cekel-cekel dulu itu bahwa kalau Meru katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang, Kiai Dalhar Watujongol, Kiai Sirat Payangan, Kiai Hudori Tegarjo dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Bapak Ibu Bangkok. Itu versinya namanya Bibliotepi. Lah waktu saya ingatkan ngoten niku rampung muktamar ke Semarang atau Pekalongan, kalau kan parani ketua di panitia Pak Habib Toha mantan Kanwil di Pak Jawa Tengah tak parani temu Pak itu Semarang. Tadi Pak Habib ini sing damel sejarah niku sinten? Wah, kalau betul betul Kiai ini lari-lari itu sejarah kok lari-lari harus tip. Memang Mbah Maksum memang Mbah Dalhar Watujongol Mursyid Sadiliyah, Mbah Sirat Mursyid Sadiliyah juga kongres pertama di Tegarjo ikut mendorong, tapi bukan pendiri, hanya mendorong saja. Apalagi Mbah Hudori itu bukan kiai tarekat, kiai pesantren, lebih-lebih Mbah Hamid Kajuran Bapak Ibu Bangkok itu bukan kiai tarekat, itu kiai pengasari Utali Godri bareng gue, kiai Muhdi berbuk bareng pengasari Kajuran garwane Mbah Hamid mal lebih kali Bapak Pulau. Nah ini malah istrinya Kiai Hamid Kajuran malah berdoa kepada rombongan Kiai Muhammad Holwani. Terus ketika Bibliotepi merubah istilah
Jadi Mbah Muslih Mragen itu kasih NU ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awan. Di Thariqat ada Mustafa, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah, itu di Midula ada kayak gitu. Nah, semenjak dipegang dulu istilah Mustafa diganti Majelis Ifta, biar kok tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafa sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat, wali wal irsyad sufi. Oh, nah, jadi ketua sidang berkerwet kali itu, terus telepon Lutfi ini bilang, kalau mau menang harus Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah Jadi anak buahnya Habib Lutfi ini diharap untuk merubah sejarah kembali ke asalnya, tidak ada yang mau. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alamiah katanya sekarang. Nah ini di sini Habib Lutfi mengatakan bahwa tarekoh alawiyah itu derajatnya lebih tinggi dari tarekoh yang lain. Kalau kan masih bangkit, ini kalau kan jauh. Jadi Kiai Muhammad Kholwani ini sudah tahu sejak lama. Itulah kesimpulannya, kita sudah tahu bagaimana Pak Lutfi ini dalam berkiprah di NU sebagai Jatman, yang dulunya sejarahnya Jatman ini adalah Jatmi. Kemudian pendiri-pendiri dari Jatman ini dirubah menurut ini tadi, yang sudah diperingatkan atau diprotes oleh Kiai Muhammad Kholwani. Tapi sampai selama 20 tahun tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan pernah di Lampung itu tadi beliau mengatakan jangan dipilih Habib Lutfi. Nah, nggak tahu waktu itu kenapa, tapi yang jelas sekarang ini baru kita sedikit-sedikit tahu, jangan-jangan memang Pak Lutfi ini ada maksud-maksud tertentu dalam NU ini. Setiap ceramahnya sering Pak Lutfi ini mengatakan bahwa NKRI harga mati. Terus kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu NU, kurang lebih begitu. Atau dikuasai dulu NU kalau mau menghancurkan Indonesia. Jadi ini ungkapan kekhawatiran apakah kode-kode kepada seseorang atau segerombolan atau organisasi. Beliau mengatakan kalau mau merebut Indonesia, tundukkan dulu Nahdlatul Ulama. Nah ini karena apa? Beliau ini selama ini kan sudah lama ada di tubuh Nahdlatul Ulama, jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk bisa eksis di Nahdlatul Ulama. Mbah Kiai Muhammad Kholwani yang bercerita tadi, berkisah ini, saya berkesimpulan seolah-olah memang sepertinya Pak Lutfi ini agak sedikit berbahaya. Ini menurut saya. Karena apa? Ternyata setelah akhir-akhir ini kita tahu sendiri apa-apa yang ada kasus yang tadi saya ulangi, makam palsu, kemudian pergantian nama orang yang dimakamkan, merubah sejarah, tidak hanya sejarah yang di NU tadi, di Muktamar Pekalongan itu ada niat kalau Pak Lutfi ini mau memasukkan kakeknya yang namanya Mbah Hasim itu untuk dijadikan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Padahal sama sekali dalam pendirian NU ini tanpa sedikit pun campur tangan dari kaum Bahlawi. Jaga terus Indonesia, persatukan semangat kita, awasi negara ini
supaya tetap aman, jangan saling kita ini beradu fisik sama lain yang membuat akan gampang merebut tanah air kita. Sebathok ndumuk senyari bumi direwangi tekan pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.